Aku baru mesra kembali sama uang itu di 2 tahun terakhir. Selama hidupku ya Bilal. Baru 2 tahun terakhir itu aku benar-benar berteman mesra dengan uang. Sebelumnya ketika dengar kata uang, tak, yang aku pikir langsung ada sensasi tubuh kayak tek di dada dan di kepala. Langsung pusing. Padahal uangnya ada Bilal. Padahal uang ada ya? Padahal uangnya ada. Aku mulai ngerasa ada yang aneh sama relasiku dengan uang. Ketika ada beberapa indikator-indikator perilaku berulang yang aku rasa ini aneh. Yang pertama, aku males bertransaksi. Dalam arti, sekalipun itu kewajiban, aku tunda Bilal. Contohnya? Bayar mbak, bayar listrik, bayar modem, bayar tagihan. Aku tunda. Dan anehnya lagi hal yang wajib malah lo tunda. Padahal lo tahu lo akan ngeluarin itu juga. Wah, pernah ngerasain itu. Ya, itu satu. Yang kedua, buka m-banking. Pusing. Dalam arti Bilal baru masukin kode masuk m-banking, kepala nih rasanya udah berat. Dan yang ketiga, yang pasti kita semua mungkin juga pernah merasakannya, gak suka ngelihat angka di saldo berkurang. Ke depannya berubah, rasanya tuh kayak ini gak beres buat aku bilang. Kenapa? Karena aku ngerasanya aku tidak menikmati hidup ini. Kenapa? Aku ngerasanya dikungkung rasa takut, rasa kurang. Sampai akhirnya aku coba gimana ya cara untuk menyembuhkan relasiku dengan uang. Aku coba berbagai cara. Aku sampai ambil NLP untuk diriku. Bukan untuk praktek tapi untuk diriku sendiri. Aku ambil hipnoterapi. Gimana caranya relasi dengan uang ini membaik. Ujung-ujungnya aku dipertemukan dengan personal CV tentang keuangan. Gimana tuh? Dimana ada nilai-nilai yang aku download pada saat kecil tentang uang yang aku anggap benar dan aku bawa hingga aku dewasa. Contohnya, kita hidup harus prihatin ya. Kita harus irit ya. Kita cari orang tua cari uang itu susah. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki untuk nyekolahin kamu dan lain sebagainya. Gak punya uang. Mau beli ini, gak punya uang. Simply bilang, aku dan suamiku 2 orang berbeda, 2 luka berbeda tentang uang. Aku adalah tipe orang yang kalau makan di restoran hanya pesan 1 menu dan 1 minum. Sedangkan suamiku ketika pergi ke restoran, dia pesan hidangan pembuka, dia pesan main course, dia pesan dessert, dia pesan minum. Itu manifestasi dari luka yang berbeda. Untuk lukaku, aku memang terbiasa. Ya minum tuh gak aneh-aneh. Es teh manis aja Bilal. Kalau ada minuman warna-warni, passion, fruity, apa? No. Es teh manis. Di situ aku mulai ngerasa kayaknya ada sesuatu yang aneh deh dari relasiku sama uang. Uangnya ada, tapi aku selalu merasa kurang. Terus aku perbaiki dan ketemu rootnya adalah belief lama. Akhirnya aku ganti beliefnya. Aku ganti. Kalau dulu pernah di keadaan susah, sekarang udah enggak. Kalau dulu mungkin teman-teman ada yang merasa kecilnya hidupnya miskin misalnya. Kan sekarang udah beda hidupnya sama dulu. Iya. Jadi memberi jarak sama dulu dan sekarang itu juga salah satu upayaku untuk bisa menyembuhkan memperbaiki relasiku sama uang. Karena sekarang kamu bisa ngobrol sama suamiku sampai kaget bahwa aku jadi orang yang berbeda. Dulu aku selalu sayang uangnya. Mau beli apa mikir gitu, sayang uangnya. Ternyata dulu aku lebih sayang sama uangku Bilal. Gak sayang sama aku pengen apa sih Bilal? Aku gak tiba-tiba pengen beli helikopter Bilal. Aku cuma pengen misalnya makan apa, pengen skincare, pengen baju. Gak tiba-tiba aku beli perkebunan gak juga. Gitu. Tapi itu masih tertahan terus ya, even beli skincare untuk diri sendiri. Dan mengalah tanpa ada yang nyuruh. Mengalah tanpa ada yang nyuruh.
beli untuk anak aku akan sangat royal. Hmm. Oh misalnya anakku ada buku baru, oke aku belikan. Oh, untuk orang lain royal banget, nggak Iya, apa-apa. iya, iya. Aku nanti aja gampang. Gampangnya ini yang nggak pernah kejadian, nggak pernah check out. Karena ya udah ngalah tanpa ada yang nyuruh. Suamiku nggak pernah nyuruh aku untuk kurang-kurangin belanjanya, enggak. Nah itu karena relasi yang aku rasa buruk. Dan akhirnya setelah aku coba perbaiki relasiku dengan uang, balik lagi Bilal, ini tentang bagaimana aku memprioritaskan diri sendiri aja sih. Memberikan yang terbaik bukan cuma untuk orang lain tapi untuk diri aku sendiri juga. Resource-nya untuk bisa sampai ke tahap ini, mulai dari baca buku, mulai dari melihat suamiku, mulai dari tumbuh bersama, mulai dari banyak lah ikut pilihan-pilihan pemulihan gitu. Yang lucu di statement yang nomor 1 Bilal, yang tadi kita menunda. Yang menunda itu uangnya ada, kewajiban. Kenapa ya kita tunda? Itu sempat jadi pertanyaanku. Kenapa aku menunda? Apa yang lagi aku tunda? Karena bukan berarti aku nunda. Bahkan aku bisa nunda kayaknya jam 3 aja deh transfernya. Iya, aku pernah gitu juga ya. What's the point? Apa? Ternyata aku langsung, waktu aku mikir begitu, aku langsung dipertemukan sama satu buku, We Need Your Art, Amy McNee. Dia bilang gini, orang yang menunda itu bukan orang yang malas. Orang yang menunda itu orang yang takut. Pertanyaannya, kamu lagi lari dari apa? Kan kita takut kehilangan deh. Kita takut ngerasa gak aman, Bilal. Aku gak tahu kalau Bilal, tapi kalau aku merasa aku takut ada di posisi yang gak secure, gak safe. Sehingga itu ngelit untuk akhirnya menunda barang 2 jam, Bilal. Perasaan itu ditunda. Oh, ternyata ya jadi sadar. Ternyata aku tuh takut. Aku sedang lari dari perasaan takut tidak aman. Gitu. Dan ya udah, aku sempat juga ngeliat gitu ya buku, podcast seputar uang dan segala macam. Uang itu kan cair ya Bilal. Dan ya emang hukum alamnya sudah begitu. Yang cair memang harus mengalir. Memang harus. Kalau ditampung doang gini gak akan nambah juga. Gak akan terus jadi luber juga, enggak. Enggak, kalau makin kenceng kita tampungnya juga gak akan ngapa-ngapain uangnya. Memang segala sesuatu yang cair memang harus mengalir. Dari situ ketika aku bertransaksi, ketika aku saving, itu base-nya udah bukan lagi fear, tapi base-nya love. Jangan pikir kalau kita bisa nabung itu udah checklist, berarti hubungan kita terhadap uang udah beres. Enggak, Bilal. Kita harus lihat perasaan apa yang ikut waktu kita nabung. Kalau kita nabung membawa rasa takut, sisihin uang, takut ada apa-apa. Takut ada apa-apa. Takut nanti kalau pengen ini nggak ada. Yang ketabung itu bukan cuma uangnya, tapi rasa takutnya juga. Kalau spending takutnya ya oke lah. Tapi kalau saving kadang kita juga takut. Makanya aku berusaha saving and spending with love, with happiness, sehingga aku nggak menabung rasa takut itu sendiri. Menurut aku itu sangat krusial membentuk aku sekarang berelasi dengan baik dengan uang. Ada beberapa cara yang aku lakukan, Bilal, untuk menjaga state ini supaya tetap stabil. Dan ini mungkin kalau teman-teman dengar akan terdengar halu. Tapi ini membantu aku. Jadi kalau kamu mau praktekkan juga ya kenapa enggak. Yang pertama, aku selalu bawa uang cash. Selalu bawa uang cash? Yes. Berapapun jumlahnya, aku selalu bawa uang cash. Kita sekarang hidup di era digital di mana kita terbiasa cashless. Dan kadang suka terlontar di mulut kita, duh gue gak ada duit nih, gue gak ada cash nih. Ada gak duitnya? Ada kan sebenarnya, tapi gak kelihatan. Bentuk uang cash itu sebenarnya supaya aku ngerasa aman. Bahwa aku bawa uang, aku punya uang. Ada nih, kelihatan. Itu satu. Yang kedua adalah aku, karena ada uang cash ini, aku membiasakan diri untuk mahir
memberi. Hmm. Mau ngasih tip? Bisa, Ya, ada ya, uang cash. ya. Ada Pak Ogah kasih lebih bisa. Mau beli di warung mungkin atau di pedagang kaki lima yang gak ada krisnya bisa. Karena uang cash ini mahir untuk membeli. Dan yang ketiga, ketika aku mengeluarkan uang berapapun jumlahnya itu Bilal, aku selalu bilang dalam hati, uang ini aku keluarkan untuk kebaikan dan akan kembali padaku 10 kali lipat. Ini diatur sendiri mantranya. Mau 10 kali lipat, 100 kali lipat, terserah. Tapi yang biasa aku lakukan gitu Bilal, 10 kali lipat. Percaya atau enggak? Dan semuanya ringan banget Bilal. Habis itu, uang jadi suka sama aku. Uang jadi datang. Wow. Karena aku punya vibrasi yang sama dia.